Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, perkenalkan, kami kelompok 2 yang beranggotakan saya, Febri, dan rekan-rekan saya, Fadlan Abil Nibras, Dewi Ardila Seri, Dinda Dwi Santikan, dan Septira akan membahas mengenai sebuah materi yang menarik nih, yakni model-model dan metodologi dalam penelitian tindakan kelas. Nah, untuk mengetahui apa saja sih model-model dan bagaimana sih metodologi di dalam penelitian kelas, yuk kita simak video di berikut ini. Materi pertama yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai model-model dalam penelitian tindakan kelas. Nah, penelitian tindakan kelas atau PTK memiliki beberapa model yang dikembangkan oleh para ahli yang berbeda. Nah, di dalam video ini ada 4 model utama yang akan kita bahas. Yang pertama, model Chemis dan McTaggart, Kurt Lewin, John Elliot, dan Dave Abbott. Masing-masing model memiliki karakteristik, kelebihan, dan konteks penggunaan yang berbeda-beda. Sebelum kita masuk ke dalam model-model yang ada dalam PTK, nah kita harus tahu nih, apa sih PTK itu? PTK adalah bentuk penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri. Ada 4 karakter utama PTK, yakni yang pertama reflektif. Guru tidak hanya mengajar tetapi juga merefleksikan apa yang terjadi di kelas secara sistematis. Ia menjadi peneliti sekaligus pelaku tindakan. Tujuannya bukan sekadar menilai siswa, melainkan mengevaluasi diri sendiri dan memperbaiki proses pembelajaran. Lalu yang kedua, kolaboratif, yakni PTK tidak dilakukan secara individual dan tertutup. Ia melibatkan kerjasama antara guru, siswa, rekan sejawat, bahkan kepala sekolah atau dosen pembimbing. Kolaborasi ini membuat temuan PTK lebih kaya dan valid. Yang ketiga, siklus. PTK tidak berjalan satu kali lalu selesai. Ia dilakukan dalam beberapa siklus berulang mengikuti alur plan, act, observe, dan reflect. Jika satu siklus belum berhasil, guru merancang perbaikan dan masuk ke siklus berikutnya. Dan yang terakhir, kontekstual. PTK bukan penelitian umum yang bisa digenerasi ke semua kelas. Ia berfokus pada masalah nyata yang terjadi di kelas tertentu dengan siswa tertentu. Konteks inilah yang membuat PTK sangat relevan bagi guru. Nah, sebelum masuk ke masing-masing model, penting nih dipahami bahwa setiap model lahir dari latar belakang dan kebutuhan berbeda. Seperti Chemis dan McTaggart 1988. Model ini adalah model spiral reflektif paling sederhana dan paling banyak digunakan. Lalu Kurt Lewin tahun 1946, penggagas pertama konsep action research dan menjadi fondasi semua model sesudahnya. Lalu John Elliot 1991 adalah model pengembangan lebih detail untuk mendukung pengembangan profesional guru. Dan Dave Abbott 1985 adalah model spiral kompleks berlapis, cocok untuk riset jangka panjang. Nah, sekarang kita masuk ke dalam model Chemis dan McTaggart 1988. Model ini adalah yang paling populer digunakan di Indonesia, termasuk di tingkat SD atau MI. Alasannya sederhana, langkah-langkahnya mudah dipahami dan dipraktikkan. Model ini berbentuk spiral reflektif dengan 4 langkah dalam setiap siklus. Nah,
4 langkah itu yakni ada plan atau perencanaan. Guru mengidentifikasi masalah di kelas, lalu merancang tindakan perbaikan. Pada tahap ini dirumuskan tujuan, metode, media, instrumen observasi, dan indikator keberhasilan. Lalu dilanjutkan ke atau tindakan, action. Guru melaksanakan rencana yang sudah dibuat di kelas. Tindakan ini harus dilakukan secara sadar, terkendali, dan sesuai rencana. Tidak boleh spontan karena ini bagian dari penelitian. Lalu lanjut ke observe atau pengamatan. Selama tindakan berlangsung, dilakukan pengamatan terhadap proses dan dampaknya. Bisa dilakukan oleh guru sendiri dengan cara catatan lapangan atau dibantu oleh observer lain. Nah, selanjutnya reflect atau refleksi. Setelah siklus selesai, guru menganalisis data yang terkumpul. Data-data tersebut bisa berupa apakah tindakan berhasil, apa kendalanya. Seperti itu. Hasil refleksi ini menjadi bahan perencanaan siklus berikutnya. Siklus ini terus berputar hingga masalah teratasi dan indikator keberhasilan tercapai. Selanjutnya adalah materi 5, model Kurt Lewin tahun 1946. Kurt Lewin adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan konsep action research pada tahun 1946. Ia merancang penelitian tindakan sebagai alat untuk memecahkan masalah sosial yang kemudian diadaptasi ke dunia pendidikan. Model Lewin terdiri dari 4 fase dasar. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Guru mengenali dan mendefinisikan masalah yang terjadi di kelas secara spesifik. Masalah harus nyata, terukur, dan bisa diperbaiki melalui tindakan. Dan yang kedua, perencanaan tindakan. Setelah masalah teridentifikasi, guru merancang rencana tindakan perbaikan yang konkret. Rencana ini harus operasional, bukan sekedar teori. Dan yang ketiga, pelaksanaan tindakan. Rencana diimplementasikan di kelas, guru menjalankan tindakan sesuai yang telah dirancang, sambil tetap fleksibel menghadapi situasi tak terduga. Dan yang keempat ada observasi dan refleksi. Nah, guru mengamati dampak tindakan, mengumpulkan data, lalu merenungkan hasilnya. Apakah masalah sudah membaik? Langkah apa selanjutnya? Nah, model Lewin menjadi referensi awal yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Kemis, Eliot, dan Ebut. Materi selanjutnya yaitu materi model John Eliot tahun 1991. Eliot mengembangkan modelnya sebagai kritik sekaligus penyempurnaan dari model Kemis. Ia berpendapat bahwa PTK atau penelitian tindakan kelas seharusnya lebih mendukung pengembangan profesional guru secara mendalam, bukan sekadar siklus teknis. Nah, model Eliot memiliki 3 fase utama, dan di dalam setiap fase terdapat sublangkah yang lebih rinci. Yang pertama ada fase 1, identifikasi dan klarifikasi masalah secara mendalam, penyusunan rencana tindakan yang terperinci, implementasi langkah pertama dari rencana tersebut. Nah, fase kedua yaitu monitoring, mendeskripsikan efek dari tindakan yang sudah dijalankan, mengenali hambatan dan kendala yang muncul selama pelaksanaan, merevisi rencana umum berdasarkan temuan awal. Dan fase ketiga yaitu refleksi, merefleksikan keseluruhan proses yang telah dilalui, mengevaluasi hasil belajar siswa secara menyeluruh, menyempurnakan tindakan untuk siklus atau fase berikutnya. Nah, keunggulan model Eliot terletak pada kedalaman analisis di setiap sublangkah sehingga guru benar-benar memahami proses perubahan yang terjadi, bukan hanya hasilnya.
Selanjutnya ada materi ke-7 model Dave Ebut, yaitu tahun 1985. Dave Ebut mengembangkan model penelitian tindakan kelas yang lebih kompleks dibanding model-model sebelumnya. Nah, ia mengkritik model spiral kemis sebagai terlalu sederhana untuk menangkap kompleksitas proses penelitian yang sesungguhnya. Model Ebut memiliki 4 ciri khas nih, yaitu siklus berlapis. Yang pertama, setiap siklus dalam model Ebut tidak hanya berisi satu tindakan tunggal, melainkan beberapa fase tindakan yang tersusun berlapis. Ini mencerminkan kenyataan di lapangan bahwa perbaikan pembelajaran jarang bisa dilakukan dalam satu langkah. Nah, subfase revisi di tengah siklus terdapat subfase revisi rencana berdasarkan hasil monitoring awal. Nah, artinya guru tidak harus menunggu satu siklus selesai untuk melakukan penyesuaian. Ia bisa merevisi di tengah jalan jika diperlukan. Nah, spiral kompleks dibanding model kemis yang berbentuk spiral sederhana, Ebut mengembangkan proses PTK sebagai spiral yang lebih kompleks dan berlapis, sesuai dinamika nyata penelitian jangka panjang. Dan yang terakhir ada dokumentasi ketat. Ebut sangat menekankan pentingnya pencatatan dan dokumentasi di setiap langkah. Baginya, data yang valid hanya bisa diperoleh jika setiap fase didokumentasikan secara disiplin. Nah, setelah dijelaskan tadi tentang model-model PTK, selanjutnya itu perbandingan model-model PTK. Yang pertama itu model Chemis and McTaggart pada tahun 1988, terdiri dari 4 langkah, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Keunggulan dari model ini yaitu paling sederhana dan populer, cocok untuk guru pemula di SD atau MI. Selanjutnya itu model Kurt Lewin pada tahun 1946, terdiri dari 4 fase, yaitu identifikasi masalah, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Keunggulan dari model ini yaitu fondasi teori action risetnya, cocok untuk penelitian dasar. Selanjutnya itu model John Elliot pada tahun 1991, terdiri dari 3 fase utama, yaitu identifikasi, monitor, dan refleksi. Keunggulan dari model ini yaitu detail dan pengembangan profesional, cocok untuk guru berpengalaman. Selanjutnya itu model Dave Ebut pada tahun 1985. Fasenya itu spiral dan kompleks berlapis. Keunggulannya itu ada di riset mendalam jangka panjang, cocok untuk penelitian komprehensif. Selanjutnya itu cara memilih model PTK yang tepat. Yang pertama itu pengalaman peneliti. Jika guru baru pertama kali melakukan PTK, pilihan terbaik adalah model Chemis and McTaggart karena langkah-langkahnya paling mudah dipahami dan diikuti. Guru yang sudah berpengalaman bisa mencoba Elliot atau Ebut untuk hasil yang lebih mendalam. Yang kedua ada kompleksitas masalah. Jika masalah yang diteliti itu sederhana dan spesifik, misalnya rendahnya nilai ulangan harian, model Lewin atau Chemis sudah cukup. Namun, jika masalah berlapis dan melibatkan banyak faktor, model Ebut lebih tepat. Selanjutnya itu waktu penelitian. PTK jangka pendek atau 1 semester cocok dengan Chemis atau Lewin. Untuk PTK yang berlangsung lebih lama dan melibatkan banyak siklus, Elliot atau Ebut memberikan kerangka yang lebih memadai. Yang keempat itu ada tuntutan institusi. Setiap kampus atau lembaga pendidikan
bisa memiliki panduan tersendiri tentang model PTK yang direkomendasikan. Pastikan untuk menyesuaikan pilihan model dengan panduan yang berlaku di tempat penelitian dilaksanakan. Materi kedua adalah pendekatan sistematis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. PTK sendiri merupakan pendekatan sistematis yang dirancang khusus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. PTK memberikan kesempatan kepada guru untuk menjadi peneliti di kelasnya sendiri, sehingga dapat langsung mengidentifikasi dan mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi. Kita akan membahas terkait dengan definisi PTK. Pertama, kita akan membahas terkait dengan definisi PTK. PTK sendiri adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan memperbaiki kinerjanya sehingga hasil belajar siswa meningkat. Berbeda dengan penelitian formal yang biasanya dilakukan oleh peneliti eksternal, PTK menempatkan guru sebagai aktor utama yang memahami konteks kelasnya dengan baik. Ada 3 ciri dari PTK. Yang pertama, kolaboratif, kedua, praktis, ketiga, siklis. Terkait dengan kolaboratif, melibatkan guru dan siswa secara langsung dalam proses penelitian. Dapat melibatkan kolaborasi antar guru atau dengan kepala sekolah. Siswa menjadi subjek aktif, bukan hanya objek penelitian, menciptakan atmosfer kerjasama untuk perbaikan bersama. Yang kedua, terkait dengan praktis, fokus pada solusi masalah nyata yang terjadi di kelas, bukan penelitian teoritis, melainkan aplikatif. Hasil penelitian langsung dapat diterapkan untuk memperbaikan, berorientasi pada pemecahan masalah konkret seperti rendahnya motivasi belajar, kesulitan memahami materi tertentu, atau metode pembelajaran yang kurang efektif. Ketiga, siklis. Proses berulang untuk perbaikan berkelanjutan. Jika siklus pertama belum mencapai target, dilanjutkan ke siklus kedua. Setiap siklus memberikan pembelajaran untuk siklus berikutnya. Perbaikan dilakukan secara bertahap dan teratur. Jadi dari ketiga siklus tadi itu merupakan ciri atau hal-hal yang penting dalam Selanjutnya adalah karakteristik PTK. Antara lain adalah situasional, kontekstual, kolaboratif, self-evaluatif, fleksibel, dan partisipatif. Pertama, situasional, berkaitan langsung dengan situasi kelas yang spesifik. Penelitian dilakukan dalam konteks pembelajaran sehari-hari. Masalah yang diteliti adalah masalah yang benar-benar terjadi di kelas tersebut. Tidak dapat digeneralisasi ke semua kelas, karena setiap kelas memiliki karakteristik unik. Kedua, kontekstual. Sesuai dengan konteks pembelajaran yang sedang berlangsung, mempertimbangkan kondisi siswa, materi pelajaran, dan lingkungan belajar. Solusi yang diterapkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa, tidak menggunakan pendekatan one size fits all. Ketiga, kolaboratif. Melibatkan kerjasama antar guru dalam satu sekolah, dapat melibatkan observer eksternal untuk objektivitas, mendorong budaya sharing dan diskusi profesional, menciptakan komunitas belajar di kalangan pendidik. Ketiga, self-evaluatif. Guru melakukan evaluasi diri sendiri secara berkelanjutan, refleksi terhadap praktik, pembelajaran dilakukan, kesadaran untuk terus memperbaiki diri, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam mengajar. Kelima, fleksibel. PTK sendiri dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang berkembang. Rencana tindakan dapat dimodifikasi jika diperlukan. Adaptif terhadap perubahan situasi kelas, tidak kaku dalam penerapannya. Terakhir adalah partisipatif. Guru sebagai peneliti aktif, bukan hanya pelaksana. Guru terlibat langsung dari perencanaan hingga evaluasi. Kepemilikan penuh terhadap penelitian. Meningkatkan. Selanjutnya adalah siklus penelitian tindakan kelas. PTK menggunakan model siklus yang terdiri dari 4 tahapan utama yang berulang. Siklus PTK menurut model Kemis dan McTaggart. Siklus ini menggambarkan proses yang berkelanjutan dan berulang. Setiap siklus terdiri dari yang pertama, perencanaan atau planning, kedua, pelaksanaan atau implementation, ketiga, pengamatan atau observation, keempat, refleksi atau reflection. Setelah refleksi, jika target belum tercapai, maka tindakan dilanjutkan ke siklus berikutnya dengan perbaikan berdasarkan hasil refleksi. Proses ini terus berlanjut hingga masalah pembelajaran teratasi atau target tercapai. Misal, target siswa 75% menjadi paham dengan KKM tuntas,
Nah, jika target tersebut belum tercapai, maka siklus akan terus berlanjut. Yang pertama, kita akan membahas perencanaan atau planning. Tahapan perencanaan adalah fondasi penting dalam PTK. Kualitas perencanaan akan sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan. Langkah-langkah dalam tahap perencanaan antara lain: pertama, identifikasi masalah pembelajaran. Ini mengamati dan mencatat masalah yang terjadi di kelas. Contoh, siswa pasif dalam diskusi, nilai rata-rata rendah pada materi tertentu. Siswa kurang termotivasi, memiliki masalah yang paling mendesak dan dapat diatasi. Yang kedua, analisis penyebab masalah. Mencari akar penyebab masalah secara mendalam menggunakan teknik seperti diagram fishbone atau 5 whys. Contoh, siswa pasif karena metode ceramah terlalu dominan, kurang media pembelajaran, atau siswa tidak percaya diri. Ketiga, merumuskan solusi atau tindakan. Menentukan strategi atau metode pembelajaran yang akan diterapkan. Contoh, menerapkan metode pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, menggunakan media video pembelajaran, atau menerapkan pendekatan STEM. 4. Menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Jika sekarang merupakan modul, membuat RPP yang detail dengan tindakan yang akan dilakukan, mencantumkan model, media, metode, dan langkah-langkah pembelajaran. RPP harus operasional dan dapat dilaksanakan. Kelima, menyiapkan instrumen observasi, membuat lembar observasi aktivitas guru dan siswa, menyiapkan angket, pedoman wawancara, mempersiapkan alat dokumentasi seperti kamera atau recorder. Yang keenam, menentukan indikator keberhasilan, menetapkan kriteria sukses yang terukur. Contoh tadi, 75% siswa aktif bertanya, nilai rata-rata meningkat 10 poin, atau 75% siswa menyelesaikan tugas tepat waktu. Indikator harus SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Fokus utama tahap perencanaan: merancang strategi pembelajaran yang tepat dan terukur untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi. Perencanaan yang matang akan meminimalkan kegagalan dalam pelaksanaan. Selanjutnya yaitu prinsip pelaksanaan. Nah, prinsip pelaksanaan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sesuai dengan RPP. Maksudnya yaitu mengikuti alur pembelajaran yang telah dirancang, tidak menyimpang dari tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua, fleksibel terhadap kondisi kelas, yaitu menyesuaikan dengan respons dan kondisi siswa, improvisasi jika diperlukan tanpa kehilangan esensi. Lalu yang ketiga, fokus pada perbaikan, di mana orientasi pada solusi masalah, terus memantau perkembangan. Lalu yang terakhir yaitu dokumentasikan prosesnya, mencatat hal-hal penting selama pembelajaran, mengambil foto atau video sebagai bukti. Catatan akan berguna untuk tahap refleksi. Lalu tahap selanjutnya yaitu tahap pengamatan atau observasi. Nah, pengamatan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan untuk mengumpulkan data tentang proses dan hasil pembelajaran. Terdapat 3 aspek yang diamati dalam proses pengamatan. Yang pertama yaitu aktivitas guru. Nah, pada aktivitas guru ini dapat kita amati yang pertama penerapan metodenya. Untuk penerapan metode ini, apakah guru menerapkan metode yang sesuai rencana? Apakah guru menguasai teknik metode yang digunakan? Nah, pada penerapan metode ini dapat disesuaikan antara metode dengan materi. Lalu selanjutnya pengelolaan kelas. Nah, pada pengelolaan kelas ini dapat kita amati yaitu kemampuan guru untuk mengatur kelas, manajemen waktu pembelajaran, dan penanganan siswa yang mengalami kesulitan. Lalu aktivitas guru yang terakhir yaitu interaksi dengan siswa. Nah, pada pengamatan tersebut dapat kita lihat yaitu kualitas komunikasi guru dan siswa, kemampuan guru untuk memotivasi siswa, dan respon guru terhadap pertanyaan siswa. Lalu aspek yang kedua yaitu aktivitas siswa. Nah, pada aktivitas siswa ini terdapat 3 yang dapat kita amati. Yang pertama, partisipasinya.
di mana keaktifan siswa dalam diskusi, antusiasme mengikuti pembelajaran, jumlah siswa yang telah terlibat aktif. Lalu aktivitas yang kedua, respon terhadap pembelajarannya, di mana dapat kita amati minat dan perhatian siswa, pemahaman siswa terhadap materi, dan sikap siswa terhadap metode yang diterapkan. Lalu aktivitas siswa yang terakhir yaitu hasil belajarnya. Nah, di sana dapat kita amati yaitu nilai tes atau kuisnya, lalu kualitas tugas yang dikerjakan, dan peningkatan pemahaman konsepnya. Aspek yang ketiga yaitu proses pembelajaran, proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran ini terdapat 4 yang dapat kita amati. Yang pertama yaitu suasana kelas. Nah, pada suasana kelas ini dapat kita amati yaitu atmosfer pembelajarannya, kondusif atau tidak kondusifnya, lalu dinamika interaksi dalam kelas, tingkat konsentrasi siswa, efektivitas media, di mana apakah media membantu pemahaman siswa, kesesuaian media dengan materi, kemudahan menggunakan media. Lalu yang ketiga yaitu pencapaian tujuannya, apakah tujuan pembelajaran tercapai, sejauh mana target terpenuhi, dan indikator keberhasilan yang sudah dipenuhi. Lalu yang terakhir yaitu teknik pengamatannya. Nah, di sini dapat kita gunakan lembar observasi terstruktur, video recording untuk analisis lebih detail, catatan lapangan, dan dapat melibatkan observer eksternal untuk objektivitasnya. Baiklah, tahap selanjutnya yaitu refleksi. Nah, refleksi adalah kegiatan menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi seluruh tindakan yang telah dilakukan berdasarkan data yang terkumpul. Oke, proses refleksi ini terdapat 3 yang dapat kita refleksi. Yang pertama yaitu analisis datanya, yang kedua evaluasi, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, pada analisis data atau mengelola data observasi, di mana mengumpulkan semua data dari berbagai instrumen, mentabulasi data kuantitatif, mengkategorikan data kualitatif, mengidentifikasi pola atau tren yang muncul. Contohnya, misalkan 70% siswa aktif bertanya, namun nilai rata-rata baru meningkat 5 poin. Jadi targetnya 10 poin. Oke, yang kedua yaitu evaluasi, di mana menilai keberhasilan tindakan, membandingkan hasil dengan indikator keberhasilan yang ditetapkan, mengidentifikasi apa yang berhasil dan apa yang belum, dan menilai efektivitas metode atau strategi yang diterapkan. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan, menentukan tindak lanjutnya. Jika target tercapai, maka PTK selesai. Dokumentasi best practice. Jika target belum tercapai, maka identifikasi penyebab dan rencana siklus berikutnya. Menentukan aspek mana yang perlu diperbaiki di siklus selanjutnya. Nah, pada hasil refleksi ini menentukan apakah perlu dilanjutkan ke siklus berikutnya, apa yang perlu diperbaiki atau diubah, dan strategi apa yang perlu ditambah atau diganti. Contohnya, metode Jigsaw ini berhasil meningkat keaktifan siswa dari 40% menjadi 70%. Namun, nilai rata-rata hanya naik 5 poin dari target 10 poin. Nah, analisis menunjukkan waktu diskusi kurang sehingga pemahaman konsep belum optimal. Nah, siklus kedua akan menambah waktu diskusi dan memberikan scaffolding lebih terstruktur. Selanjutnya yaitu instrumen penilaian PTK. Nah, instrumen adalah alat untuk mengumpulkan data dalam PTK. Nah, pemilihan instrumen ini harus sesuai dengan jenis data yang ingin dikumpulkan. Adapun instrumen penelitian PTK ini yang pertama yaitu observasi, lembar pengamatan aktivitas guru dan siswa, di mana instrumen utama dalam PTK berisi checklist atau rating scale, mengamati perilaku secara langsung. Yang kedua yaitu tes, evaluasi hasil belajar siswa pre-test dan post-test. Pre-test ini mengukur kemampuan awal sebelum tindakan, sedangkan post-test mengukur kemampuan setelah tindakan, membandingkan hasil untuk melihat peningkatan
Lalu yang ketiga yaitu angket. Kuesioner untuk mengetahui respon siswa, mengukur persepsi, sikap, atau pendapat siswa. Contohnya, respon siswa terhadap metode pembelajaran yang diterapkan dapat berupa skala Likert, sengaja setuju, sangat tidak setuju. Lalu selanjutnya yaitu wawancara, tanya jawab mendalam dengan siswa atau guru, di mana mengalih informasi lebih detail dan mendalam. Dapat dilakukan dengan sistem tertentu. Dapat dilakukan dengan guru kolaborator untuk validasi wawancara terstruktur. Selanjutnya yaitu dokumentasi, foto, video, atau catatan lapangan. Nah, foto kegiatan pembelajaran sebagai bukti visual, video untuk analisis digital interaksi kelas. Nah, sedangkan catatan lapangan berisi kejadian penting dan dokumen siswa. Dokumen siswa ini LKS, tugas, portofolio. Lalu yang terakhir yaitu jurnal, catatan harian guru selama pembelajaran. Refleksi pribadi guru setiap hari, mencatat perasaan, kesan, dan evaluasi diri, mengidentifikasi masalah atau keberhasilan yang tidak teramati observer. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, PTK adalah pendekatan sistematik yang membantu guru memperbaiki praktik pembelajaran secara berkelanjutan melalui siklus perencanaan, pelaksanaan, dan pengamatan dan refleksi. Nah, manfaat PTK bagi guru dapat meningkatkan profesionalisme dan kualitas mengajarnya, dapat memecahkan masalah pembelajaran secara langsung, dapat mengembangkan kemampuan refleksi diri, dapat meningkatkan kepercayaan diri sebagai pendidik, dan dapat membangun budaya penelitian di sekolah. Nah, adapun manfaat PTK bagi siswa yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran, dapat hasil belajar yang lebih baik, pembelajaran lebih menarik dan bermakna, dan siswa lebih aktif dan termotivasi. Lalu, prinsip dasar PTK, fokus pada perbaikan bukan penelitian teoritis, partisipatif, guru sebagai peneliti aktif, kontekstual, sesuai dengan kondisi kelas, fleksibel, dapat disesuaikan dengan kebutuhan siklis, proses berkelanjutan untuk perbaikan.